Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang anak bernama Daniel yang baru lahir dari kalangan keluarga kurang beruntung. Setiap hari Daniel selalu ikut pamannya bekerja di sebuah restoran mewah karena udah gak punya lagi orang tua. Sebagai anak yatim piatu, Daniel selalu dibully oleh teman-temannya, apalagi saat ini dia hidup serba kekurangan. Duh, kasihan banget. Pada suatu hari, Daniel melihat seorang pengusaha pemilik perusahaan parfum terkenal di Prancis lagi makan bersama keluarga dan seorang anaknya yang bernama Patrick. Daniel hanya bisa melihat dari kejauhan dan merasa sangat-sangat nelangsa. Meskipun hidup miskin, tapi Daniel gak nekat mencuri. Bahkan saat keluarga ibu Patrick ketinggalan tas, dia segera menyerahkan tas itu. Daniel pun diberikan uang sebesar 50 euro, tapi ayah Patrick langsung mengambil uang itu dan menggantinya dengan uang koin sebesar 1 euro. Perlakuan tersebut membuat Daniel kesal dan punya rasa dendam. Dan inilah Ghostly. Beberapa saat kemudian, Daniel dibully oleh teman sekolah dan dia pun dibantu sahabat terdekatnya yang dijuluki Scania karena berbadan besar. Aduh, Scania itu merek mobil truk kan? Daniel selalu berterima kasih karena Scania selalu menolong, bahkan membantu melawan orang-orang yang telah membulinya. Belasan tahun kemudian Daniel dan Scania udah tumbuh besar dan mereka bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi sebagai kurir. Meskipun bergaji kecil, tapi Daniel merasa senang daripada harus bekerja di pabrik parfum milik ayah Patrick yang dulu pernah menghinanya. Tapi secara mengejutkan, Daniel dan Scania di PHK dari tempat itu karena pendapatan perusahaan semakin menurun hingga harus mengurangi karyawan. Akhirnya Daniel terpaksa melamar pekerjaan di perusahaan ayah Patrick karena Scania terlebih dulu udah kerja di sana. Meskipun masih dendam, tapi karena butuh mau ke mau Daniel harus tetap bekerja. Daniel diajak Scania bertemu dengan seorang manajer gudang yang kita panggil Entang aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Anjir, kok Entang, ha? Tapi Daniel malah dimintai uang sebesar 900 euro atau sekitar 18 juta rupiah. Awalnya Daniel sangat gak terima, tapi karena butuh pekerjaan, mau gak mau dia pun membayar. Di keesokan hari Daniel mulai masuk kerja dan ditugaskan di bagian QC atau Quality Control Parfum. Sebelum diedarkan, diketahui perusahaan ayah Patrick mengelola parfum-parfum mewah dari berbagai negara untuk didistribusikan dan mereka memegang beberapa merek mulai dari CB Gold, CB Extreme hingga yang paling terkenal yaitu Dior, Hermès, dan Louis Vuitton. Baru 1 minggu kerja, Daniel sering terlambat masuk karena selalu kesiangan bangun. Daniel pun buru-buru pergi, tapi beruntung dia gak kena hukuman karena semua pekerja lagi berduka karena ternyata pemilik perusahaan yang gak lain dan gak bukan ayah Patrick baru aja meninggal dunia. Tentu para direksi perusahaan menunjuk Patrick sebagai pimpinan, sebagai pewaris tunggal menggantikan ayahnya. Tapi Daniel merasa gak terima karena berpikir bahwa Patrick gak punya kemampuan, tapi nasibnya baik lahir di keluarga yang kaya. Dikarenakan baru diangkat, Patrick pun memberi semua pegawai parfum sebagai rasa terima kasih karena masih setia bekerja di perusahaan ini. Sepulangnya bekerja, Daniel mencoba menjual parfum yang dia dapat di internet karena harganya lumayan mahal. Agar bisa terjual dengan cepat, Daniel menjual parfum itu setengah harga, yaitu 50 euro atau senilai hampir 1 juta rupiah. Gak lama parfum tersebut pun laku dan membuat Daniel sangat terkejut hingga akhirnya dia pun terpikir dengan sebuah rencana. Pada keesokan hari,